dari Kukerta Balik Kampung, Desa Kubang Jaya Universitas Riau. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang peran orang tua dalam mendidik anak di era pandemi COVID-19. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana peranan orang tua di dalam mendidik anak di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, saat ini kita dipaksa oleh keadaan untuk tetap berada di rumah ataupun stay at home. Nah, apa sih manfaat yang kita dapatkan selama berada di rumah, selain dengan menjaga dan mencegah tertularnya wabah COVID-19? Oleh karena itu, mari menangkap makna di balik peristiwa dan melihat sisi baik dari setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat banyak keluarga, tidak hanya di Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia, untuk kembali ke rumahnya dan berkumpul bersama keluarganya. Walaupun tampak sederhana, rumah menjadi bangunan yang memberikan warna dan juga makna. Wabah yang menyerang banyak negara di belahan dunia itu mengharuskan banyak orang untuk kembali ke rumahnya dan mengubah pola kebiasaan dan ritme keseharian. Keluarga sangatlah penting karena keluarga memberikan rasa cinta kasih dan dukungan kepada masing-masing anggota keluarga. Anggota keluarga saling mengajari satu sama lain, saling melayani, dan saling berbagi kasih sayang dan berbagi kebahagiaan serta kesedihan. Keluarga menyediakan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebuah keluarga akan bekerja sama untuk memberikan kebahagiaan kepada masing-masing anggota keluarga. Banyaknya kesibukan dan rutinitas sehari-hari membuat kesempatan berkumpul bersama keluarga bagi sebagian besar orang merupakan suatu hal yang tidak mudah. Di masa pandemi inilah keluarga dapat meluangkan waktu untuk berkumpul bersama. Mendampingi anak belajar dari rumah dengan metode mikir. Mendampingi anak belajar dari rumah sambil orang tua mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan, baik dari kantor atau harus bekerja dari rumah, atau karena pekerjaan rutin lainnya merupakan tantangan tersendiri. Perlu diingat bahwa orang tua di rumah bukan untuk menggantikan semua peran guru di sekolah. Untuk itu, mendampingi anak belajar dari rumah bisa dilakukan dengan metode mikir. Membuat jadwal dan aturan bersama, ide kegiatan, komunikasi positif, ingatkan waktu dan introspeksi, relasi dan refleksi. Metode yang pertama yaitu membuat jadwal kegiatan. Membantu anak membuat jadwal kegiatan bukan berarti membuatkan jadwal untuk anak, namun memberikan kesempatan anak untuk membuat jadwal mereka sendiri. Hal ini membantu anak bertanggung jawab terhadap semua rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari berjalan. Berikanlah waktu kepada anak untuk mengingat kembali apa yang harus dikerjakan secara harian. Tuliskan dan tempelkan jadwal kegiatan yang sudah dibuat anak di tempat yang mudah terlihat. Diskusikan atau beri kesempatan anak untuk membuat dua opsi kegiatan sehingga ada pilihan kegiatan yang bisa dijalankan. Metode yang kedua yaitu ide kegiatan. Jika anak kesulitan menemukan ide kegiatan, bantu mereka dengan menyebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan selain mengerjakan tugas dari sekolah, seperti kegiatan rutin harian. Contohnya seperti mandi pagi, sarapan, dan berdoa. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan belajar, yang mana mengingatkan apa yang harus dikerjakan anak di rumah sesuai tugas yang diberikan guru. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan fisik, seperti olahraga ringan, membersihkan halaman, membersihkan rumah atau kamar sendiri, membersihkan alat pribadi seperti mencuci piring dan gelas setelah makan. Nah, kegiatan selanjutnya, kegiatan lain seperti membaca buku, bermain musik, menulis jurnal harian, bermain games, membantu orang lain di tengah wabah COVID-19 seperti memberikan makanan untuk yang memerlukan, mengumpulkan uang saku untuk sumbangan. Metode yang ketiga adalah komunikasi positif saat memulai. Caranya yaitu dengan tanyakan kepada anak apa yang bisa dibantu, bantulah anak untuk memahami apa yang harus dikerjakan. Orang tua sangat penting untuk menanyakan sesuatu yang bisa dibantu sehingga membangun hubungan positif dengan anak. Bertanya tentang apa yang bisa dibantu bukan berarti mengerjakan semua pekerjaan yang seharusnya dikerjakan anak. Bantulah anak memahami apa yang harus dikerjakan dengan membaca kembali tugas dari sekolah. Jika masih mengalami kesulitan, orang tua atau anak bisa menghubungi kembali guru melalui telepon, SMS, atau WA untuk meminta penjelasan tugas yang dimaksud. Metode yang keempat yaitu ingatkan waktu dan introspeksi. Ingatkanlah jadwal kegiatan dan waktu yang akan, sedang, dan telah digunakan anak.
Mengingatkan kegiatan yang sudah direncanakan bisa membantu mereka mencapai target. Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kadang tidak bisa dikerjakan karena anak mengubah jadwal yang sudah dibuat. Ingatkanlah bahwa mengubah jadwal bisa dilakukan dengan menulis kembali perubahan pada jadwal yang sudah dibuat sehingga target-target kegiatan bisa dicapai. Mengenai introspeksi, ingatkan diri kita masing-masing, orang tua bukan orang yang serba tahu segalanya. Respon seperti ini bisa juga orang tua katakan kepada anak, "Maaf ayah atau bunda, belum punya jawaban untuk pertanyaan itu. Sekarang, mari kita cari bersama jawabannya dan kita diskusikan 1 jam lagi dari sekarang." Jika kita tidak mengerti tentang apa yang anak tanyakan, ingat, banyak jalan menuju Roma. Ini beberapa idenya. Yang pertama, lihat WA group. Yang kedua, tanya anak yang lain. Yang ketiga, lihat internet. Dan yang keempat, tanya ke guru kelas dan cara lainnya. Metode yang terakhir atau metode yang kelima yaitu refleksi harian. Bantu anak untuk melakukan refleksi tentang apa yang sudah dikerjakan pada hari itu. Lakukanlah refleksi dengan anak dalam aktivitas santai, sambil mengobrol di ruang keluarga misalnya, menjelang tidur atau saat makan malam. Jika anak diharuskan mengisi checklist kegiatan atau semacamnya, bantu anak untuk melengkapinya sebelum tidur. Refleksi bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, seperti bagaimana perasaanmu hari itu, apa yang sudah berhasil dilaksanakan dan apa yang belum berhasil, apa yang membuatmu senang, sedih, kesal, atau bahagia. Dengarkanlah cerita mereka, pujilah capaian anak-anak hari ini, dan berikan komentar atau saran jika diperlukan. Hikmah luar biasa yang dapat diambil dari wabah COVID-19 ini adalah yang pertama, membawa orang tua dan seluruh anggota keluarga lainnya untuk tetap berada di rumah dan menjalankan peran strategisnya sebagai pendukung utama dan pertama bagi putra-putrinya. Yang kedua, mendampingi anak untuk mendapatkan haknya belajar adalah sebuah peran mulia yang memerlukan kesadaran dan kecakapan orang tua untuk dalam melaksanakannya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif dan pendampingan yang tepat bagi orang tua akan menimbulkan kesukaan dan kebiasaan bagi anak dalam belajar. Semoga kesempatan baik ini dapat benar-benar bermanfaat untuk ketahanan keluarga di setiap keadaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.